Lu mau keturunan siapa kek? Kalau kan mau online, bener nggak? Anak raja tapi kagak sekolah, bego, ya tetap aja orang hormati. Para ulama, para kiai, para ustadz dihormati bukan karena keturunan, tapi karena apanya? Ilmu. Nah, Adam itu dimuliakan oleh Allah dibandingkan malaikat karena Adam dibekali ilmu, malaikat tidak. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran jelas-jelas malaikat itu diajarkan oleh Adam. Mana ayatnya? Wa'allam Adam al-asma'a kullaha. Dan Adam mengajarkan para malaikat berbagai macam nama. Nah, karena Adam memiliki ilmu, maka Adam lebih mulia daripada malaikat. Disuruhlah malaikat bersujud kepada Adam. Bukan karena fisiknya, bukan karena derajatnya, tapi karena ilmu yang ada pada diri. Nah, orang yang tidak mau bersujud kepada Adam, malu tidak mau bersujud kepada Adam, kenapa? Dia merasa lebih baik. Siapa? Iblis. Kenapa dia bilang iblis itu? Khalaqtahu minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kalau dia dari tanah, maka aku lebih baik dari dia. Ada khairun minhu, maka saya nggak mau sujud. Nah, kalau ada orang yang berpendapat gue lebih baik dari lu karena gue keturunan si A atau keturunan si B, lu harus tunduk sama gue. Ini sama dengan. Jadi kalau ada orang masih bangga-banggain nasab sampai sekarang sama tuh. Dulu iblis menyombongkan apa? Yang disombongkan apa? Ilmunya? Bukan. Apanya? Substansinya, zatnya yang dia. Jadi bangga ya, saya dari neraka, saya dari api, dia dari tanah, saya lebih mulia daripada dia. Gua keturunan ini, gua keturunan ini, gak kan rakyat. Lu kamu keturunan berapa kali? Kita muliakan orang itu karena ilmunya. Karena Allah juga menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Karena ilmunya dimiliki oleh. Nah, kalau kita ingin lebih mulia dari malaikat, harus dengan menggunakan. Kata Allah sudah berapa kali tegaskan dalam Al-Quran. Kata Allah kan sama lah orang yang punya ilmu yang kagak. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang kita sama orang bego? Kan gitu kalau bahasa kitanya. Enggak sama. Itu Allah sudah kasih tanya. Nah, Allah jelas dalam ayat lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang yang beriman dan punya ilmu dengan beberapa tingkatan, beberapa derajat. Makanya jangan aneh kalau orang yang punya ilmu itu dimanapun dia hidup dia bakal sengsara karena punya ilmu. Maka Sayyidina Ali kan kita dengar cerita tuh. Yahudi berapa orang nanya sama dia, pertanyaannya sama tapi dengan jawaban yang berbeda, dengan jawaban berbeda-beda. Ya Ali, apa bedanya ilmu dengan harta? Kata Ali apa? Ilmu itu yang apa? Kalau harta kamu yang jaga, kalau ilmu kamu yang dijaga. Begini, maju lagi orang kedua. Ya Ali, apa bedanya ilmu dan harta? Pertanyaan sama. Kata Ali apa? Ilmu itu kalau dibagi nambah, kalau harta dibagi makin kurang. Ya juga ya. Mundur. Tanya lagi. Ya Ali, apa bedanya ilmu dan harta? Kalau ilmu itu apa? Kalau ilmu itu menjaga ya. Kemudian tadi berkurang. Ilmu itu yang menjadikan kita mulia, harta itu jadi menjadikan kamu hina. Terus bahkan kata sendiri apa? Kalau sebanyak orang yang ada di kamu datang ke sini dengan pertanyaan yang sama, akan aku jawab dengan pertanyaan yang berbeda. Saking tingginya ilmu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali sebenarnya apa? Babuha. Ana manusia ilmi wa Ali babuha. Aku ini Rasulullah, kota ilmu, Ali adalah gerbang. Jadi kalau mau ngaleng ilmunya Rasulullah, Ali dulu. Kalau Ali kalah baru Rasulullah. Rasulullah itu jauh Pak, diberi sekali. Salah satu sahabat Rasulullah yang paling gagah siapa? Yang paling gagah? Sayyidina Ali. Dulu ketika terjadi peperangan itu kan sampai berani melawan jawara musuh. Gak ada yang berani, Ali maju. Karena Ali kenapa? Ali merasa paling hebat. Ali angkat dada, ayo siapa bisa ngalahin saya? Siapa bisa ngalahin saya? Nyombong di sini Ali. Kata Rasulullah gini, besok malam
ditungguin orang tuh, ada nantang kamu berkelahi, bertanding di Bukit A, datang jam sekian ya, tapi jangan nanya apa, langsung aja, siap, datang, kalau dia datang kan, besok ketemu sebuah sosok gitu kan, pakai cadar, nggak pakai nanya apa, langsung serang, kalah, kata orang itu besok datang lagi, sampai 3 malam Pak. Pas malam ketiga baru dibuka, siapa dia? Katanya adalah Rasulullah. Rasulullah itu hebat, ya tangkas, ya cuma Rasulullah itu selalu apa? Humble, tidak menunjukkan kegagahannya. Karena memang Rasulullah diutus itu untuk apa? Untuk fokus kepada akhlak pembinaan, bukan kepada fisik. Baik. Itu ada kepada terakhir ya. Alladzi alaman insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, pada ayat ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Bahkan makan di dalam makan subat Imam Muslim mengatakan kapul memikul ilmin ya'mal amalu madudatu datubah. Orang yang belajar nggak pakai ilmu, maka orang yang ibadah nggak pakai ilmu, maka ibadahnya ditolak. Ibadahnya ditolak. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-maut fa'alaihi bil 'ilm." Kata Sayyidina Ali, kalau kamu ingin dunia, ingin sukses, ingin jadi orang kaya, ingin jadi pejabat, ingin jadi kontraktor, ingin jadi miliarder, ini dengan ilmu. Jangan berbuat baik, berbuat maksiat pakai ilmu. Contoh, koruptor mana ada yang kagak sekolah? Koruptor paling tidak kan sarjana ya Pak? Ada nggak tukang becak korupsi miliaran? Justru semakin pintar semakin banyak korupsinya. Pakai ilmu, nggak pakai ilmu nggak tahu dia cara korupsi. Untuk urusan dunia pakai ilmu. Waman arada akhirat fa'alaihi bil, sampai ingin akhirat harus pakai ilmu. Nah, sholat kita gimana mau sah kalau kita ilmunya? Sholat aja ilmu sholat yang dipelajari, ilmu wudunya kagak. Dia nggak tahu tuh kalau wudunya sudah batal. Dia sholat aja, gitu kan? Belajar sholat itu nggak sampai di bab sholatnya saja, belajar di bab sebelumnya. Bab wudu, sebelum wudu dia pakai apa? Pakai air. Belajar di bab air. Makanya pengajian zaman dulu tuh, bapak mau pakai kitab fikih apapun, dari yang kecil apa yang mulai baru jilid-jilid, bab pertama pasti bab toharoh. Mau baca fikih sunnah, mau baca Fathul Qorib, mau baca kitab-kitab fikih bagaimanapun, tetap aja bab pertama tentang toharoh, bersuci, tentang air, tentang wudu, cara wudu, syarat wudu, rukun wudu, membacakan wudu, itu dulu belajar itu. Karena wudu menjadi syarat utama diterimanya sholat. Banyak orang yang sholatnya tidak dihitung oleh Allah karena apa? Ternyata wudunya batal, nggak sah. Jadi dianggapnya sholat nggak punya wudu. Orang kalau wudunya batal, sholatnya sama. Wudu cepat. Ada nggak? Wudu nih, itu kan tangan saya begini kan, dibasuh, gini kan, kaki selonjorin gitu ke keran. Wudunya sudah nggak sempurna. Beresin dulu wudunya. Kalau wudunya sah, sholatnya pasti sah. Itulah kenapa sholat kita tidak berbekas. Kenapa? Karena wudunya juga nggak beres. Sebelum wudu kita harus suci di akhir besar dan kecil. Ceboknya udah benar belum? Istinjanya kencing di WC wudu kagak cebok tapi wudu. Namun ada sekarang zaman sekarang bocah. Bener nggak? Kencing di uriner yang diri gitu kan? Udah nggak cebok. Tapi wudu sholat. Nah gimana ceritanya? Maka kita pelajari benar-benar baik-baik. Ya. Dan nggak usah tinggi-tinggi ngaji mah. Kan itu yang paling utama apa tuh? Beresin cara wudunya, beresin airnya, beresin
syarat rukun dan sebagainya tentang wudhu dan sholat. Kalau ini sudah beres, insya Allah yang lain akan